Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama berdoa pagi, mengawali hari yang baru dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan lagi buat hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan pagi ini kami bangun dengan kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami terima kekuatan yang baru, sukacita yang baru, sejahtera yang baru, urapan-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau jalan sendiri Tuhan. Mari Engkau yang terus berjalan di depan kami. Tuhan yang pegang tangan kami. Tuhan yang tuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah, beracaralah dalam doa pagi ini Tuhan. Kami mau untuk taat, kami mau dibentuk, biar hidup kami semakin hari semakin serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kau bertata atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Kami tinggikan
segala Raja, Haleluya, Raja segala Raja. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, Terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan namamu, Haleluya, haleluya. Oh, Kau yang kami sembah, Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Berkatalah Tuhan atas pujian kami, Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Haleluya. Kami mau terus memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Kau bertahta atas pujian umat-Mu, Kau yang bertahta. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau tinggikan, kami mau angkat tinggi nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Raja kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, hidup kami aman di dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Masa depan kami terjamin di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Jalan-jalan-Mu ajaib, adil dan benar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Shikaramaya, ramaya, 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 ramase. Kami bersyukur. Terima kasih Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
sembah dan puji penuhi tatamu. Amin Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Amin Tuhan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Amin. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Amin Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Amin Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah Raja kami, Kaulah segala-galanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sikaramaya ramaya 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 ramasi. Kaulah Raja kami, Yesus. Yesus, Yesus. Sikaramaya ramaya ramaya Kami sembah ramaya Engkau, ramasi. Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Oh, Haleluya. haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Haleluya. Sikaramaya ramaya 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 ramasi. Kami percaya hidup kami aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang menjagai, sebab Engkau yang menopang, sebab Engkau yang membawa kami masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
kesempatan lagi ya Tuhan untuk kami bisa menaikkan pujian kami. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan saat kami menyembah Engkau, saat kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, Engkau yang bertahta atas setiap pujian-pujian kami Ya, ya Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang menguatkan setiap kami semua ya Tuhan. Saat kami berada dalam hadirat-Mu, ada ketenangan dalam hati kami ya Tuhan. Engkau memperbarui Yesus. setiap hidup kami. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima Kami percaya kasih, ada Tuhan kuasa ya Tuhan saat kami menyembah Engkau ya Tuhan. Amen. Yang sedih Engkau yang hiburkan, yang Amen, dalam Tuhan. kesakitan ya Tuhan, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan Amen. yang menyembuhkan. Terima kasih Terima Tuhan, terima kasih, Tuhan kasih. Yesus. Tuhan, saat ini kami siapkan hati kami. Ya, Mari Engkau yang Tuhan. berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran Yesus. firman-Mu buat kami semua. Kami berdoa biar setiap benih-benih firman yang ditaburkan ini boleh menjadi pedoman dalam hidup kami masing-masing Amen. Tuhan. Terima kasih, Terima Tuhan kasih Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi sama-sama merenungkan firman. Masih dalam tema besar bulan ini saudara, kerja buat Tuhan selalu manise saudara ya. Sekalipun banyak tantangan, banyak persoalan, banyak serangan, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus selalu manise. Dan pagi ini saudara kita akan lihat sama-sama satu judul yaitu kuasa pujian yang menggoncangkan bumi saudara ya. Mari kita sama-sama baca lebih dulu, melanjutkan lagi kisah yang kemarin sudah kita sama-sama renungkan saudara. Mari kita sama-sama baca dalam Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 saudara ya. 1, 2, 3. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kemarin kita sudah sama-sama melihat bagaimana Rasul Paulus bersama dengan rombongannya, mereka belajar untuk membedakan roh saudara ya. Yang palsu sekalipun sangat mendukung saudara, tetapi kalau itu palsu dari iblis oleh Rasul Paulus ditengking saudara ya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ternyata akhirnya perempuan yang memiliki roh tenung itu kehilangan kekuatannya saudara ya, kehilangan ilmunya. Sehingga tuan-tuannya yang biasanya menggunakan, memanfaatkan roh tenung itu, mereka tidak punya penghasilan lagi saudara ya. Sebab itu kemudian tuan-tuan yang jahat ini marah saudara, dan sebab itu mereka menjebloskan Paulus ke dalam penjara. Kita loncat ke ayat yang 23, di sana dikatakan, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saudara, ini tentu satu kondisi yang sangat tidak nyaman, tidak enak, saudara ya. Dan kalau kita ingat siapa yang membawa mereka ke kota Filipi ini, saudara. Sebelumnya Paulus bersama dengan rombongannya sudah merencanakan ke kota yang lain, saudara ya. Tetapi ternyata Tuhan membawa mereka ke kota Filipi, atau lebih tepatnya, saudara, mereka berlayar dalam pimpinan Roh Kudus, ternyata malah menuju penjara di Makedonia atau di kota Filipi ini, saudara ya. Apakah rencana Tuhan salah? Tidak, saudara ya. Lalu mengapa kok mereka justru masuk penjara? Mungkin orang berpikir kalau saya sudah berjalan dalam rencananya Tuhan, pasti semuanya berjalan lurus tanpa masalah, tanpa serangan. Ternyata bukan begitu yang dialami oleh Rasul Paulus, saudara ya. Justru mereka taat dalam pimpinannya Tuhan. Mereka berlayar dalam pimpinannya Roh Kudus. Ternyata yang ada justru penjara. Tetapi saudara, justru disinilah mereka semakin mengalami betapa hebat kuasanya Tuhan. Dalam ayat yang ke-25 dikatakan begini saudara. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat,
sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Oh haleluya. Saudara, kalau seandainya tidak masuk ke penjara, saudara ya, tentu Rasul Paulus bersama Silas tidak akan pernah mengalami, tidak akan pernah melihat betapa hebatnya kuasa puji-pujian itu, saudara ya. Sebab itu ketika kita mengalami masalah, jangan berkecil hati, jangan bersungut-sungut, saudara ya. Kita periksa diri, dan kalau memang semuanya dalam pimpinannya Tuhan, dalam perkenanannya Tuhan, jangan marah-marah, saudara ya. Jangan menyalahkan Tuhan, tetapi kita mau belajar untuk bersyukur seperti Paulus dan Silas. Pertanyaannya, saudara ya, mengapa Paulus dan Silas ini menyanyi di tengah kesakitan, di tengah penjara yang begitu gelap, yang begitu sangat tidak nyaman ini, saudara? Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, saudara ya, Paulus dan Silas ini melakukan tepat seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa iya? Iya, saudara. Dalam Matius 26 ayat 30 dikatakan begini. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Saudara, ternyata Paulus dan Silas menyanyi di tengah kesakitan. Itu sama persis seperti apa yang ditunjukkan Tuhan Yesus, saudara ya. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke atas kayu salib, Tuhan Yesus justru mengajak murid-muridnya untuk bernyanyi lebih banyak lagi, saudara. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Siapa gembala yang dimaksud di sini? Tuhan Yesus, saudara. Sang Gembala Agung. Tuhan tahu bahwa dia akan dibunuh. Bukan hanya sekedar dibunuh, dipermalukan, disiksa dengan begitu kejam. Tuhan Yesus tahu, saudara. Dan Tuhan Yesus saat itu menjadi sama seperti manusia, seperti saudara dan saya. Kalau kena benda tajam itu sakit sekali, saudara. Tuhan tahu. Tetapi justru Tuhan mengajak murid-muridnya untuk bernyanyi. Kalau saudara hari-hari ini mungkin saudara ada yang sedang mengalami pergumulan yang berat, pergumulan yang sangat menyesakkan, mungkin sangat menyakitkan, saudara ya. Mari jangan berdiam diri, buka mulut kita untuk sama-sama menyanyi. Seperti siapa? Tuhan Yesus justru mau naik ke atas kayu salib. Tuhan tidak merenungi nasibnya. Tuhan tidak mengasihani dirinya sendiri. Tetapi Tuhan justru mengajak murid-muridnya untuk bersuka cita menyanyi. Kalau mungkin hari-hari ini saudara merasa hidupmu berat, angkat suaramu, buka mulutmu, mulailah memuji Tuhan. Jangan biarkan berdiam diri, saudara ya. Karena ketika kita berdiam diri, iblis bisa ambil kesempatan. Untuk apa? Membuat kita semakin terpuruk. Tetapi ketika kita memuji-muji Tuhan, itu artinya apa? Mulut dipenuhi dengan pujian, pikiran kita dipenuhi dengan pujian, perasaan kita dikuasai dengan hadirat Allah dalam pujian, sehingga tidak ada tempat bagi iblis untuk menembakkan anak panah berapinya. Yang kedua, saudara ya, apa yang dikatakan Alkitab? Yakobus 1 berkata begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, ayat ini mungkin terlihat lucu, saudara ya. Jatuh dalam pencobaan atau masuk ke permasalahan yang begitu besar, kok disuruh menganggap berbahagia. Tetapi itulah yang diajarkan firman. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Paulus dan Silas, saudara ya. Mereka seakan-akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Didera, dipukuli, dipermalukan, masuk ke penjara. Tidak menentu nasibnya. Padahal mereka tahu ini kan Tuhan. Ini kan Roh Kudus yang membawa kita semua masuk ke Makedonia. Makedonia itu bukan nama kota, tetapi satu daerah. Dan di daerah Makedonia itu kota pertamanya Filipi, saudara ya. Tuhan yang membawa kita ke Filipi, ternyata malah masuk penjara. Tetapi mereka menganggap itu suatu kebahagiaan. Kalau saudara hari-hari ini mungkin mengalami masalah, bukan karena salah saudara, dan saudara tahu karena itu semua atas seizin Tuhan terjadi, mari kita anggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Dan kalau bahagia, tentu orang itu menyanyi, saudara ya. Mengapa dianggap bahagia? Karena kita tahu kita sedang mengalami ujian iman, saudara. Dan kalau kita mengalami ujian iman, berarti akan ada buah yang matang, saudara ya. Sehingga kita menjadi sempurna.
jadi ujian, permasalahan itu ternyata bisa membawa kita ke dalam kesempurnaan. Sebab itu kita menyanyi, saudara ya. Kalau saudara mengalami masalah hari-hari ini dan saudara sadar, ini Tuhan sedang ingin menyempurnakan saya mau menyanyi, saudara ya. Mari kita sama-sama terus bersuka cita. Dan yang terakhir, saudara ya, yang ketiga, Rasul Petrus mengingatkan begini. Sama persis kata-katanya, berbahagialah kamu, saudara ya. Yang tadi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Yang ini dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kerja buat Tuhan selalu manis, saudara ya. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun mungkin saat saudara mungkin melayani Tuhan, ada yang menyalahartikan, ada yang mungkin malah mengata-ngatai, atau mungkin malah ada yang memfitnah, saudara. Tetapi firman berkata apa? Berbahagialah kamu. Karena apa? Kita tahu kita mengalami masalah ini semua bukan karena saya menjadi penjahat, bukan karena saya menjadi pengacau, tetapi saya dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada pada kita. Artinya apa, saudara? Kita sedang berada di jalur yang betul. Ada dalam perkenanannya Tuhan. Ada dalam hadiratnya Tuhan. Sebab itu berbahagialah. Sebab itu, saudara, mari kita terus sama-sama ingat. Kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi tantangan dalam pelayanan, jangan menyerah. Jangan berhenti. Jangan mundur, saudara ya. Jangan kemudian berkata, sudah, saya tidak mau pelayanan lagi. Saudara, kita periksa diri. Kalau memang kita terus ada dalam jalannya Tuhan, kita tahu bahwa setiap permasalahan ini sedang menyempurnakan kita. Kalau kita mengalami masalah, bahkan penjara sekalipun seperti yang dialami Paulus, menyanyilah, saudara ya. Jangan marah-marah. Mari kita sama-sama belajar untuk menyanyi. Menyanyi itu seperti apa? Kata firman, itu menjadi satu korban syukur. Ada kuasa yang begitu besar. Sehingga apa? Itu bisa mendatangkan gempa bumi. Gempa bumi itu artinya apa? Buminya gonjang ganjing, saudara ya. Kuasa pujian itu menggoncangkan bumi. Artinya apa? Roh iblis sedang ingin menghentikan kita dari pelayanan. Iblis sedang ingin menghentikan, ingin membuat kita mundur. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan, kita memuji-muji Tuhan. Kita kalahkan segala intimidasi iblis yang ingin menghentikan kita, yang ingin membuat kita mundur. Kita kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa? Kita percaya kita bersama dengan Tuhan dan kita menjadi pemenang. Sebagai ayat penutup, saudara, mari kita sama-sama baca dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15, saudara ya. Dikatakan dalam ayat ini, mari kita semua persembahkan korban syukur. Apa itu korban syukur? Ini adalah kuasa pujian yang akan menggoncangkan bumi. Artinya sekalipun dalam keadaan yang tidak enak, seperti orang membawa korban, saudara ya. Kita mau terus bersyukur, kita mau terus memuji-muji Tuhan. Kalau mungkin ada yang sedang mengalami kesesakan hari-hari ini, ingat firman Tuhan. Buka mulut, angkat suara, dan mulailah memuji Tuhan. Mari kita sama-sama baca, kita aminkan, dan kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan kalau lagi pagi ini kami diingatkan ada kuasa yang besar dalam puji-pujian. Dan kami mau membuka mulut kami untuk memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan namamu. Sekalipun banyak tantangan, serangan, kesulitan, tetapi kami tidak mau berhenti memuji-muji Engkau. Biar mulut kami selalu penuh dengan pujian penyembahan kepadamu. Walau yang kami alami tidak enak, walau yang kami alami menyakitkan Tuhan, tapi kami percaya kami mau meneladani Kristus.
Kami percaya Tuhan, roh kemuliaan sedang ada atas kami. Kami percaya Engkau sedang menyempurnakan kami dalam ujian iman ini. Dan oleh sebab itu semua, kami mau terus bersuka cita. Kami mau terus berbahagia. Kami mau terus memuji-muji Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, meteraikanlah kebenaran firman-Mu ini dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja, berbicara, mengingatkan, menopang kami semua, biar mulut kami terus penuh dengan puji-pujian. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Dan pagi ini Tuhan, lagi kami mau sama-sama menyatukan hati kami untuk bersyafaat. Tolong kami Tuhan, biar kami punya hati seperti hati-Mu, biar kami menjadi pendoa-pendoa syafaat seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, pagi ini lagi kami mau sama-sama berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kita doa sama-sama. Juga kalau saudara tahu ada yang sedang sakit, doakan mereka dengan penuh iman, dengan penuh belas kasihan. Kita sama-sama sebutkan mereka dalam nama-nama mereka dalam doamu. Dan kita sama-sama menyatukan hati kita. Oh haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Pagi ini sekalipun kami terpisah dengan jarak waktu dan tempat, tapi kami percaya tidak ada yang menghalangi persekutuan roh kami. Sebab itu Tuhan, kami mau satukan roh kami pagi ini. Dan kami mau sama-sama berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima Tuhan kesembuhan ini dengan iman. Amin. Kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Apapun yang sedang mungkin menjadi masalah dalam tubuh kami, kami percaya pagi ini Tuhan sedang menjamah, Tuhan sedang memperbarui, Tuhan sedang menguatkan. Karena Engkau yang menciptakan tubuh kami, hanya Engkau yang sanggup memulihkan dengan sempurna, tuntas, tanpa efek samping apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima kesembuhan ini, kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Dan kami berdoa biar dengan kesembuhan kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan pagi ini, teringat buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, kami mau berdoa buat mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan, yang membutuhkan pekerjaan yang lebih baik, yang lebih cocok. Kami berdoa juga buat mereka yang sedang bergumul dalam bisnis usahanya, buat mereka yang sedang bergumul dalam keuangannya. Kami juga teringat Tuhan buat mereka yang sedang membutuhkan visa, yang sedang mengurus surat-surat penting yang diperlukan. Kami juga teringat buat mereka yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya, buat mereka yang sedang merindukan memiliki anak, dan apapun yang sedang menjadi pergumulan umat-Mu hari-hari ini. Tuhan, kami mau sama-sama berseru pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan kami semua dalam pengharapan. Kami mau terus pandang pada Engkau. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu indah, tepat pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami semua dalam pengharapan. Dan kami juga mau berdoa pagi ini buat setiap saudara-saudara kami semua Tuhan, setiap rumah tangga kami, pernikahan, keluarga kami semua Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami mau sama-sama berdoa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa kasih-Mu yang melimpah melingkupi setiap rumah tangga keluarga kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, biar pengampunan melimpah, kata-kata yang penuh kasih, penuh anugerah melimpah, dan biar itu mulai dari kami lebih dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami juga berdoa Tuhan pagi ini buat gereja-Mu Tuhan. Setiap gereja lokal di mana Tuhan sudah menempatkan kami masing-masing. Kami mengucap syukur, kami mau terus setia beribadah, terus setia melayani Engkau. Kami bersyukur buat keluarga rohani yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami berdoa Tuhan memberkati gereja-Mu, pemimpin-pemimpin di gereja, gembala sidang, hamba-hamba-Mu yang melayani, juga setiap kami umat-Mu Tuhan. Biar kami semua bergandengan tangan, segala apa yang menjadi program kerja, rencana, agenda, kegiatan-kegiatan di gereja, kami serahkan dalam tangan-Mu. Setiap persiapan Natal Tuhan, Tuhan yang jamah, Tuhan yang tolong Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap generasi juga dalam gereja Tuhan. Mulai dari yang paling kecil Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kelas kecil sampai kelas yang besar Tuhan. Anak-anak kaum muda, dewasa muda,
yang dewasa Tuhan, bahkan yang lanjut usia. Biar kami semua terus sama-sama semangat Tuhan. Kami semua sama-sama bangkit melakukan kehendak-Mu. Kami menjadi pasukan tentara Allah yang besar di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, bangkitkan kami semua. Datanglah lekas-lekas ya Tuhan, kami rindukan kedatangan-Mu, Maranatha. Terima kasih Tuhan buat semuanya, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap tugas-tugas kami, pekerjaan kami, sekolah, kuliah anak-anak kami, setiap keputusan yang harus kami ambil hari-hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa malam sebentar, juga doa pagi besok kembali lewat YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tetap semangat.